Anda lihat mau tayangan YouTube, bahkan ada yang mau lihat maksiat. Tapi yang kebuka malah ta'lim. Terus diingatkan, jangan berbuat maksiat, cepatlah tobat. Kok bisa keluar itu? Buka YouTube kok yang keluar ceramah, ada diskusi dan sebagainya. Itu hidayah. Karena itu hidayah sifatnya diberikan tanpa batas. Cuma manusianya mau ambil atau tidak. Ibadah itu bukan cuma sholat. Ibadah itu bukan cuma puasa. Ya demi Allah saya katakan, kaji ayat ini, Anda akan menjadi orang pintar atau orang paling paham tentang substansi kehidupan. Ditempatkan dimanapun Anda ngerti. Tugaskan ini, sukses. Jadi diplomat, sukses. Di kantor, sukses. Kerja ini, sukses. Kalau engkau meninggal dengan keadaan demikian, maka engkau bukan hanya masuk ke dalam ancaman neraka, tapi akan menjadi bara yang terdalam di dalam neraka itu. Terakhir, kalau ada orang yang sadar dengan semua uraian ini dan ingin merubah hidupnya menjadi ibadah lebih berkualitas, lalu dia pertahankan sampai pulang, Allah perintahkan pada Rasulullah SAW, berikan kabar gembira pada orang-orang itu, aku akan menyiapkan. Ada orang ingkar dengan Quran dan ingkar dengan petunjuk-petunjuk Allah. Ayat 6-7 ini terbagi dua. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la khatamallahu 'ala absarihim wa lahum 'adzabun 'adzim. Ada dua jenis. Yang satu ingkar dan memilih untuk tidak beriman, sehingga menutup semua bagian tubuhnya, telinganya, matanya, pikirannya untuk menerima pintu-pintu hidayah. Tapi indahnya Islam tidak memaksa. Ayat tipikalnya, kalaupun diingatkan, diberitahu, tetap menolak. Kedua. Yang ketiga, sama juga ayatnya. Dan Anda kalau mau rinci silahkan lihat di kajian sebelumnya. Ya, sudah banyak kami hadirkan aqsa dalam YouTube. Yang ketiga itu, mengaku muslim, mengaku beriman, tapi perilakunya seperti orang yang belum beriman. Contoh, kalau ada orang belum beriman, saya selalu katakan belum beriman supaya punya harapan dia beriman. Ya, ada orang belum beriman, terlepas apapun keyakinannya, dia nggak sholat karena dia belum beriman. Dia nggak puasa karena belum beriman. Tapi ada orang, dan ini kalau disebutkan isyaratnya pasti terjadi, mengaku Islam, mengaku beriman, tapi tidak menunaikan sholat. Ada orang yang di KTP-nya Islam tapi nggak sholat, puasa tapi nggak mau puasa Ramadan, zakat nggak dikerjakan. Nah ini oleh Quran disebut dengan kafar. Kata kerjanya, menunjuk pada pekerjaannya, jamaknya kafaru. Quran surah ke-14 ayat 7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi wa la in kafartum. Kafar di situ kufur dalam bentuk nikmat. Mengaku muslim tapi nggak mau zakat, mengaku muslim tapi nggak mau sholat. Nah, itu masuk dalam golongan kafar. Yang kedua. Ya, pecahannya jadi yang ketiga. Yang keempat, Anda akan temukan dalam pergaulan itu orang munafik. Maaf, yang mengaku muslim, mengaku beriman, dan kalau ada persoalan dia mengatakan saya juga Islam, saya juga beriman, tapi lisannya tajam menyakiti orang-orang Islam, bahkan menyoal keyakinannya sendiri. Dia paling kritis terhadap ajaran Islam, jilbab, tahajud, Quran, kadang-kadang olok-olok dan sebagainya. Tapi kalau dia dikatakan dia mengaku muslim, nah itulah orang yang terkena penyakit nifaq, orang yang disebut dengan munafik. Ayatnya dari ayat 8 sampai dengan ayat 20. Pernah menemukan orang yang katanya muslim tapi mengolok-olok agamanya sendiri ada? Ada. Nah itu terkontaminasi. Jadi kalau Quran sebutkan akan didapati. Itulah 4 golongan dalam kehidupan. Itu ayatnya dari 1 sampai ayat 20. Ayat 21 sampai dengan ayat 22, Allah dengan keadilannya dan sifat Rahman dan Rahimnya memberi petunjuk pada semua golongan ini untuk menjadi golongan yang pertama. Tapi harus adil, diberikan petunjuk. Maka diinginkan oleh Allah dengan petunjuk itu ikuti. Ya, dan Allah di sini nggak akan bisa disalahkan. Ya, karena sudah diberikan petunjuk, diberikan kesempatan, bahkan diberikan Nabi dan Rasul untuk mengingatkan. Maaf ya, maaf. Ini kalau kajian misalnya malam sekarang, panitia menyediakan snack, masing-masing diberikan snack.
Sudah ada bagiannya, tapi ada yang tidak mengambil itu. Dan yang nggak ngambil ini kemudian merasa lapar, lalu pingsan. Pertanyaan saya, yang salah itu panitianya atau orangnya yang nggak ngambil tadi? Panitianya sudah menawarkan, memberikan, tapi dia tidak mengambil itu. Allah memberikan kesempatan pada kita untuk mendapat hidayah selama berkehidupan. Lewat telinga, lewat mata, lewat pendengaran kita, lewat penglihatan, lewat akal kita. Setiap hari terdengar azan, ada diskusi, buka YouTube kok yang keluar ceramah, ada diskusi dan sebagainya. Itu hidayah. Karena itu hidayah sifatnya diberikan tanpa batas. Cuma manusianya mau ambil atau tidak. Itu yang dimaksud Quran surah ke-29 ayat yang terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau Anda mau cari, mau dapatkan itu, mau ambil itu, pasti Anda dapat hidayah Allah. Maaf, kalau telepon di sini berbunyi, terus sinyalnya nggak ada tuh. Suaranya ada nggak? Nggak ketemu kan? Tapi kan orang yang terima telepon tuh keluar cari sinyal kan? Halo? Cari sinyal kan? Kalau sedang telepon, sinyalnya hilang-hilang, Anda cari sinyal kan? Kalau sinyalnya dapat, maka kuat lagi kan? Itulah hidayah. Allah tebarkan sinyalnya dalam setiap keadaan. Cuman Anda mau ngambil nggak sinyalnya itu? Kok bisa sih lewat di jalan pulang kerja, kok kelihatannya masjid orang ke masjid orang sholat? Kenapa harus lewat situ? Kan bisa Anda lewat tempat lain. Kenapa harus lewat situ? Itulah hidayah. Tapi Anda mampir nggak? Sholat nggak? Anda lihat mau tayangan YouTube, bahkan ada yang mau lihat maksiat. Tapi yang kebuka malah ta'lim. Terus diingatkan, jangan berbuat maksiat, cepatlah tobat. Kok bisa keluar itu? Ada seorang anak, ini rahasia ya di antara kita aja ya. Tapi ini kisah nyata, Mungkin juga nonton nggak apa-apa, saya juga pernah kisahkan. Anak baik, anak saleh, cerdas, IQ-nya bagus, punya keterbatasan. Karena pengen kuliah, nggak punya biaya, keterbatasan tinggi, akhirnya ketegangan memuncak dan sebagainya, memutuskan untuk mengakhiri hidup, membunuh diri. Tapi unik juga, supaya dosanya nggak terlampau banyak, tahajud dulu. Obat. Begitu tali dipasang, tahajud dulu, ngantuk ketiduran. Perhatikanlah bagaimana Allah memberikan hidayah. Ketiduran. Ini kisah nyata, anaknya langsung datang kepada kami. Mimpilah ketemu dengan Rasulullah SAW. Ini kisah nyata, saya tidak mengarang. Pergi ke si fulan, kata. Itu aja perintahnya. Datangi si fulan. Datanglah anak itu. Datang ke tempat kami, Bekasi, persis di kajian malam Jumat begini. Ceritakan seperti tadi. Saya diminta menjumpai Ustaz. Saya bilang, apa pesannya Rasulullah SAW? Ya, pesannya temui Ustaz aja. Kamu mau apa? Saya mau kuliah, mau sekolah. Gak ada yang lain? Enggak, cuma kuliah aja. Gak ada pesan yang lain? Tidak. Ya sudah. Mau di mana? Di kampus. Udah, kamu kuliah. Siapkan semuanya sampai kuliah, sampai S2 demi Allah. Selama kuliah, gak pernah minta apapun, gak uang saku, gak ini, cuma pengen biaya kuliah aja. Anda tahu yang terjadi? IPK-nya sempurna, semua komplit 4. Dan risetnya itu sangat luar biasa tentang ketahanan pangan dan diminati sampai dari profesor dari Jepang. Ya, modalnya apa? Nih, taqarrubillah. Walaupun ikhtiarnya nggak harus ditempuh, ditiru maksudnya, ya. Pengen bunuh diri tahajud dulu gitu kan. Karena beda asbabnya. Yang mau saya katakan, hidayah itu pasti Allah berikan, cuman mau diambil apa enggak gitu. Ya udah sampai di sini, udah duduk, ustadznya pun ada hidayat gitu kan, sebagainya, masih belum mau berubah juga, dengan cara apa lagi diberikan petunjuk? Ya, dengan cara apa lagi? Nah, ini poinnya. Jadi, ketika kita keluarkan itu semua, kata Allah, ya ayyuhan nasu, ayat 21. Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia tanpa kecuali, yang 4 golongan itu. Wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum. Cara menerjemahkan ayatnya, baca dari belakang terjemahannya. Aku ingin kalian semua menjadi hamba yang takwa. Tapi dengan keadilan, hukum adil mesti berlaku. Aku berikan jalan nih. Caranya bagaimana? Sembah aku, kata Allah.
ibadah. Di antara ibadah itu, ini menggunakan pedomannya. Makanya di sini ada ketentuan sholat, wa aqimus sholat, caranya diajarkan oleh Nabi, begini caranya. Di sini ada ayat zakat, caranya diajarkan Nabi. Di sini ada cara untuk menikah, ayatnya, caranya diajarkan Nabi. Semua itulah ibadah. Hidup kita itu untuk ibadah, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ibadah itu bukan cuma sholat, ibadah itu bukan cuma puasa. Kita itu makannya ibadah, ya, berpakaian ibadah, minum ibadah. Makanya bangun tidur aja udah ibadah. Untuk menjadikan kegiatan itu ibadah ada pedomannya. Pedomannya dari Al-Quran, rinciannya dari sunnah. Makanya di antara sunnah itu mengajarkan doa. Dan hanya dalam Islam semua kegiatannya ada doanya. Silahkan cek. Bangun tidur ada doanya tidak? Antara bangun dengan tidur, kita mau tidur dengan bangun dari tidur, sama nggak doanya? Beda. Bangun tidur itu bukan cuma doanya, caranya diajarin. Coba buka Sunan Abu Daud. Ini coba sih bacaannya diperbaiki ya. Coba satu-satu sehari ngaji satu hadis. Pulsa akhiratnya ditambah, jangan cuma dunianya aja. Bacaannya diganti. Generasi milenial tuh ganti. Bacaannya ganti. Yang keren tuh ngaji kitab hadis, sirah yang dulu. Itu yang keren karena pasti. Anda kok baca yang fiksi-fiksi? Ngapain baca yang fiktif yang nggak ada sama sekali? Anak-anak tuh lihat bacaannya tuh. Boleh baca komik, komiknya tentang sirah. Ya, orang-orang hebat di masa lalu, orang-orang luar biasa, ya, tokoh-tokoh yang hebat. Siapa aja, misalnya Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, aja sirahnya ada. Jenis komiknya sudah banyak dan sebagainya. Ya, ajarkan pada anak-anak kita daripada bacaan-bacaan yang orang yang nggak ada, tokohnya nggak ada, fiktif semua. Ya, maaf ya, Hollywood maaf nih, misalnya Superman, Batman, ya, apalagi tuh saya nggak hafal-hafal tuh Catwoman misalnya, apalagi tuh, ya. Macam-macam ada nggak sih? Nggak ada, kan fiktif semua, karangan semua. Maaf ya, Hollywood maaf nih, gitu ya. Cuman kan benar fiktif kan? Mereka nggak salah bikin, yang salah itu yang menjadikan itu seakan-akan bagian dari kehidupan yang nyata. Dan nonton itu pakai sarung, diikat di leher, begini kan? Kata orang kurang sehat kan? Terbang juga enggak, kan? Terus celana dalam ketukar, dipakai dari dalam jadi keluar gitu kan? Jadi pada kacau kan hidupnya. Coba, kenapa yang nggak asli-asli aja yang memang wujudnya nyata? Kita punya semua kok. Tokoh-tokoh hebat kita itu nyata semua, nggak ada yang fiktif. Ganti cara bacanya, ganti bacaannya itu. Sehari, one day, one ayat, one hadis, one sirah. Ayatnya keluarkan, hadisnya keluarkan, tokohnya munculkan. Ayat ini turunnya siang apa malam? Kami kalau ngaji tafsir begitu. Satu ayat, turunnya siang apa malam? Turunnya di mana? Diturunkan pada siapa? Kejadiannya apa? Dan itu nikmat ngajinya. Nikmat. Dan nyata. Dan kita alami sendiri. Ya, kata Allah, saya ingin hambaku jadi baik semua. Aku berikan petunjuk. Caranya bagaimana ibadah? Kita urusan bangun tidur, Sunan Abu Daud. Nomor hadis 1367. Posisi paling kanan, agak sedikit ke atas. Ya. Qala an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, qala, beliau menyampaikan, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangun dari tidurnya, fajalasa, beliau duduk sebentar, duduk dulu. Diatur, Pak, duduk dulu. Jadi bangun tidur itu nggak langsung doa. Ya, bangun tidur, terus duduk dulu. Ini diajarin tuh, kan liriknya salah. Bangun tidur, ku duduk dulu. Bukan terus mandi, masa bangun tidur langsung mandi? Ke kamar mandinya kapan? Bangun tidur langsung mandi. Bangun tidur, ku duduk dulu. Membersihkan, bukan bekas ngantukku, bukan tempat tidurku. Ya, bisa bangun tidur langsung bersihkan, rapi. Tidak, Anda masih ngantuk. Ya, apa tuh bahasa Rusianya? Nundutan. Ya, nundutan, ya. Apa nundutan? Masih ngantuk. Ya, orang baru bangun kan belum sadar sepenuhnya. Ya, masa langsung baca doa? Jam 3 tuh. Tapi begitu sadar kan bisa jam 5. Begini-begini aja tuh. Pengalaman kan? Ya. Bangun tidur, kok hadis tuh begitu, duduk dulu. Ajarin liriknya sama anak-anak kita. Bangun tidur, ku duduk dulu. Ya, membersihkan bekas ngantukku. Famasah biyadi min athari naumi. Itu hadis.
Bisa bikin lirik. Ajarin di TK-TK anak TPG kita. Dari lirik hadis itu. Bangun tidur duduk dulu. Kemudian membersihkan dengan telapak tangan atau bagian tangan, bukan telapak. Membersihkan dengan bagian tangannya yang bersih. Ya, bekas ngantuknya. Kenapa yang menyebutkan bagian tangan yang bersih? Karena nanti ada hadis lain. Kalau engkau bangun dari tidur cuci tanganmu karena engkau tak tahu kemana tangan itu berkelana saat dia tidur. Ya, nah jadi saat kita sadar ini bagian yang terbersih, bersihkan bekas ngantuk. Setelah itu apa? Baru membaca 10 atau 11 ayat terakhir di surah Ali Imran. Ya, nanti ada hadis lain membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur, membersihkan bekas ngantukku, lalu baca ayat. Bikin sendiri deh. Baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu tuh petunjuk. Singkatnya begini, ya Allah terima kasih. Engkau memberikan aku kesempatan hidup sesuai ajal. Padahal mungkin kau bisa wafatkan aku dalam tidur. Aku berjanji di kehidupan saat ini aku akan mencari bekal terbaik untuk pulang. Itu makna doanya. Jadi Anda kalau bangun tidur begitu, Anda tuh sudah berjanji. Anda bekerja nyari bekal akhirat. Anda belajar nyari bekal akhirat. Ya, Anda beraktivitas nyari bekal untuk pulang. Maksudnya kalau meninggal di hari itu bekalnya siap. Itu maksudnya wa ilaihin nusyur. Makanya setelah itu baca Ali Imran dari ayat 190 sampai ayat 200. Tsumma qara'a khawatima surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil, sampai ayat 200-nya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sampai situ. Itu kalau dipahami ayatnya, demi Allah saya katakan, kaji ayat ini Anda akan menjadi orang pintar atau orang paling paham tentang substansi kehidupan. Ditempatkan dimanapun Anda ngerti. Tugaskan ini, sukses. Jadi diplomat, sukses. Di kantor, sukses. Kerja ini, sukses. Maaf, saya sudah lebih dari 5 menit dari yang ditetapkan tadi. Masih boleh sedikit aja? Boleh ya? Itu baru satu hadis tuh. Bangun tidur, membersihkan, lalu doa, lalu doa pada Tuhanku, baca surat, baca surat tunjuk hidupku, baca surat petunjuk itu ajarkan anak-anak kita tuh. Di suratnya apa? Ya, 10-11 ayat. Setelah itu semua dhahaba ila syinin mu'allaqah. Udah sadar, udah punya misi, visi, baru pergi berwudu. Yang mandi-mandi. Baru setelah itu sholat. Ya, setelah selesai semua baru membersihkan tempat tidurku rapi. Berangkat ke masjid, tempat tidur udah rapi, udah baik, udah semuanya sholat. Berangkat beraktivitas. Kalau semua ini baru dikerjakan, baru satu ayat, satu hadis tentang bangun aja, pasti berkualitas tidur dan bangun. Diamalkan nggak? Diamalkan nggak? Iya, kan yang diamalkan baru 1/4-nya kan? 1/4 itu baru doanya kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamatana wa ilaihin nusyur. Dan duduknya bagaimana? Sadar tidak? Doanya diresapi tidak? Setelah itu yang dibacakan dipahami tidak? Satu, itulah Al-Quran Sunnah Solution. Kata Allah, saya ingin semua hambaku bertakwa, tapi aku harus adil, aku beri jalan. Caranya ibadah. Jadikan semua kegiatan kita itu niatkan untuk ibadah. Nanti lihat pedomannya, lihat bimbingannya di sini. Kalau itu bisa dikerjakan, kata Allah, hey, alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan fala taj'alu lillahi andadan ta'lamun. Perhatikan baik-baik. Kata Allah, aku buat pedoman ini. Aku utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul mengajarkan ini karena aku tahu tentang hidupmu. Aku ingin kau bahagia. Aku ingin kau sukses. Jangankan engkau, aku yang mencipta langit dan bumi. Aku yang menciptamu, bahkan orang sebelummu. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Aku yang mencipta engkau. Tuh, tadi saya gambarkan. Bahkan aku mencipta orang sebelummu. Aku kisahkan tentang mereka. Mana yang sukses, mana yang berpaling, mana yang durjana, mana yang nestapa. Aku jadikan ibrah untuk kalian. Aku yang ciptakan langit tanpa tiang. Aku yang hamparkan bumi supaya bisa dinikmati. Aku yang mengatur cuaca dan hujan. Jika membuat itu saja gampang, apalagi memberikan kau petunjuk.
ikuti ini, kau pasti akan jadi orang tersukses dalam setiap aktivitasmu. Hanya sayang, kadang masih ada yang meragukan dengan petunjuk ini sampai menantang. Masa sih? Itu kan cuma rekayasa Nabi Muhammad saja. Itu buatan Nabi Muhammad saja. Itu produk budaya. Ada statement itu? Maka kalau masih ada yang begitu, Al-Quran logis menantang, turun ayat 23 sampai 24. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan fattaqun nar allati waquduha an-nas wal u'iddat lil. Kalau masih ada yang meragukan, sudah dijelaskan oleh Allah, diterangkan oleh Nabi, masih ada yang meragukan bahkan menuduh, kata Allah, jangan sampai engkau pertahankan itu, engkau bawa wafat. Kalau engkau meninggal dengan keadaan demikian, maka engkau bukan hanya masuk ke dalam ancaman neraka, tapi akan menjadi bara yang terdalam di dalam neraka itu. Terakhir, kalau ada orang yang sadar dengan semua uraian ini dan ingin merubah hidupnya menjadi ibadah lebih berkualitas, lalu dia pertahankan sampai pulang, Allah perintahkan pada Rasulullah SAW, berikan kabar gembira pada orang-orang itu, aku akan menyiapkan beragam surga untuk tempat pulangnya. Maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25-nya. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به تشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Ayat 25 ini tawaran kepada kita malam hari ini. Mau berubah tidak? Mau ibadah tidak? Mau husnul khatimah tidak? Kalau mau, maka kembalilah kepada petunjuk ini. Coba lihat hidup kita kerja di mana, belajar di mana. Jangan-jangan selama ini hanya ingin mengejar ijazah, kadang-kadang bolos, masuk kelas titip absen. Itu bukan tipikal orang beriman. Kata Al-Quran, kalau orang beriman itu belajar yang betul, yang serius, pahami, catat. Kalau sudah pintar, amalkan, bangun negeri. Dari kampung mana ke metro, pulang ke metro, bangun metro. Dari Natar pulang ke Natar, bangun Natar. Amalkan tuh, jadi insinyur praktekan. Jadi pakar di bidang apa, pulang ke kampungnya, bangun negeri supaya like and subscribe.